Selamat siang semua. Jumpa lagi dengan kami Stand Up Indo Atambua yang sudah lama menghilang. Menghilang bukan karena sibuk tapi so sibuk. Kali ini kami coba membuat konten, yaitu dengan cara syuting bersama-sama teman-teman yang alumni-alumni semua yang ada di sini. Kita akan membahas bahas yang tidak perlu. Kenapa hal ini penting bagi kami, perlu membahas yang tidak perlu? Karena sesuatu yang tidak perlu itu kalau dibahas jadi asik. Untuk itu yang tema yang akan kami angkat pada hari ini yaitu tentang pengobatan medis dan non medis atau khususnya di bagian kesehatan ya. Jadi ada perkembangan di mana-mana orang banyak yang sudah beralih ke pengobatan medis karena lebih gampang, lebih efisien, lebih canggih, tapi masih ada juga yang menggunakan non medis karena katanya juga lebih praktis dan lebih ampuh. Nah, untuk itu di sebelah kiri saya dan kanan saya ada saudara teman-teman yang pakar juga ya dalam bidang mereka masing-masing. Pakar dalam hal ini hanya pakar melalui pandangan mata, bukan keahlian. Kalau keahlian itu mungkin Pak Ama yang bisa, karena kebetulan beliau pakar di medis. Kalau non medis teman saya dua orang di sebelah kanan ini kemungkinan mereka tahu karena tinggalnya lumayan dekat, Nurobo, satunya dari Malaka. Untuk tidak lebih banyak berbicara dan terlalu banyak buang-buang waktu, mereka juga sudah tidak sabar. Di sini kita akan membagi dua tim, ada tim yang pro non medis dan ada tim yang pro medis. Nah, mungkin dari teman-teman ini bisa memperkenalkan diri, silakan dari sebelah kanan saya, Pak. Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Teten Afanaya dan saya dari tim non medis. Hidup non medis. Hidup non medis. Silakan Bapak. Saya. Ya. Tadinya dia tuh? Iya. Ya. Silakan. Ya. Baik, perkenalkan saya punya nama Okto Wake. Tapi sering dipanggil Ocoela. Ya sudah, selesai. Oke, terima kasih perkenalan dirinya yang lumayan tidak sangat lucu. Mungkin dari tim medis silakan. Harus perempuan duluan, langsung. Oke, karena Adam yang ada duluan dan dibuat rusak oleh Hawa. Oke, saya perkenalkan nama saya Amakore. Saya adalah seorang perawat yang terlihat tidak terawat. Tadi betul yang Om Yeldan, kami dari komunitas stand up comedy, tapi sudah berganti nama ya. Hanya komunitas saja, komedinya sudah tidak ada lagi. Sedih sekali. Dan terima kasih ya untuk hari ini ada teman-teman dari Atambo TV yang sudah ingin datang bersedih bersama dengan kami di sini. Oke, sekian. Saya perlu. Perlu, karena kita akan bahas yang tidak perlu itu. Ya, silakan. Halo semua, nama saya Koni Siga. Tapi kalau nama panggung biasanya orang panggil Koni Jomblo. Puji Tuhan dari entah tahun berapa yang tidak terhingga itu nama panggung dari 2019 sampai 2025 masih nama panggung yang sama karena memang statusnya masih status yang lama. Kebetulan kami datang ke sini sebenarnya sebelum untuk sedih bersama, kami mau kumpul keluarga untuk ke Ama tapi tidak jadi. Jadi biar mari kita sedih bersama. Oke, terima kasih atas perkenalan dirinya yang sangat singkat, jelas, padat, dan tidak lucu sama sekali. Oke, kita akan masuk ke materi inti yaitu teman-teman yang pro pengobatan non medis dan teman-teman yang pro medis. Kita akan mulai dari teman-teman non medis. Bagaimana pendapat teman-teman berdua sejauh ini dari pandangan kacamata? Mungkin mau pakai kacamata? Oke. Ya. Omong habis lepas. Tidak. Kalau dari kami tim non medis, kami lebih membutuhkan pengobatan seperti dukun. Karena saya pengalaman pernah sakit kuning sampai baju kuning. Berobat sampai 500.000 tapi tidak sembuh. Akhirnya saya beralih ke dukun murah dan sampai sekarang saya sehat-sehat saja. Tapi baju yang kuning. Baju tetap kuning. Ya. Karena kali Anda pendukung pohon beringin ya. Ya, tepuk tangan dulu buat ini non medis yang lumayan berhasil buat mengobati penyakit kuning. Sekarang beliau sudah hitam, tinggal baju saja yang masih kuning. Jadi dari Pak Oco,
Paling ini ada tulisan kuning juga di dada nih. Iya. Mungkin. Tapi saya bukan ini ya, sakitnya bukan sama itu. Memang kita sama-sama percaya. Kalau saya dan temannya paling percaya yang namanya pengobatan non medis. Iya. Nah, kemarin tuh seperti saya punya mama. Ketika sakit, darah tinggi sampai dibawa ke rumah sakit. Tetapi kami lebih percaya bahwa itu bukan sakit yang datang dari tubuhnya sendiri. Kami lebih percaya Swangi itu. Hidup di Peru itu memang harus percaya Swangi, bukan percaya dokter. Itu omong kosong dokter. Itu harus percaya Swangi. Ya. Itu saja Pak. Kayaknya Pak ini emosi nih ya. Tambah. Ya cukup dulu karena kita dibahas lagi. Jadi ya itulah dari teman-teman non medis yang menjelaskan bahwa satu ini sembuh karena pengobatan non medis yaitu berupa sakit kuning, tidak perlu bayar mahal ke rumah sakit dan sembuh. Begitu juga Pak Oco dengan ibunya yang sakit darah tinggi dan lain-lain, tapi begitu pakai pengobatan non medis sembuh juga dan tidak bayar rumah sakit ya karena non medis ya. Iya. Walaupun sekarang pengobatan gratis, tapi itu tidak dimanfaatkan oleh teman-teman ini karena mereka masih percaya kepada ini pengobatan non medis dan berhasil ya. Oke, dari sini kita pindah ke teman-teman yang percaya dengan medis. Silakan. Ya tapi mungkin dari saya. Tapi sebelum saya melanjut, saya agak melanjutkan dari Om Oco dulu. Om Oco kan sudah percaya dokter, tapi saya lihat 2 hari yang lalu ada urus BPJS. Ya. Di sini ketahuan, mulai terbongkar ya. Ini. Ketahuan ya, Iya, ini antara dukunnya yang goyang atau Om Oco yang mulai goyang ya. Iya. Kamu udah kasih dukun nih. Ya tapi kalau Betul. buat saya, karena sudah betul belajar di dunia medis ya harus apa ya? Harus diakui banyak penyebab penyakit itu bukan saya tidak pernah percaya dari hal-hal mistis. Karena contohnya ada yang pernah bilang kalau ada orang yang pernah dia habis minum kopi tiba-tiba langsung stroke. Karena itu tujuannya dia datang di itu orang punya rumah untuk mau tagih utang. Oh. Tuan rumah siap kopi, dia minum langsung stroke. Ya sebagai orang yang bergerak di bidang medis harus berusaha menjelaskan kepada orang-orang kalau itu dia bukan karena Swangi. Soalnya itu dia minum kopi di seberumah. Oh ini saya tanda tanya. Ya ini. Tapi kalau dari Tapi cukup karena ini sudah orangnya meninggal. Salah-salah kita bisa diinvestigasi. Nanti orang cari tahu siapa yang di mana dengan siapa semalam berbuat apa. Itu bisa jadi bahaya teman-teman. Jadi kita lanjut lagi Ibu Koni. Tapi sebentar, maaf. Berarti tadi sempat bantah tentang pengobatan non medis ya, bahwa beliau mengakui pengobatan non medis, tapi sempat juga kelihatan ada urus BPJS. Ini kita jadinya ke promosi BPJS nih. Kan silakan Ibu Koni. Sebenarnya belum ibu-ibu. Oh ya, Nona Koni. Iya. Nona, Tapi om-omnya seperti tertekan Nona, sekali. iya, Koni jomblo ya, silakan. Jadi kalau bilang medis itu bukan saya sendiri, kami hampir satu keluarga percaya. Karena memang 1 bulan 1 kali itu kami ada yang masuk rumah sakit. Ada yang datang kunjung teman juga. Kami di rumah itu biar ada minyak kayu putih, minyak goreng, oli, kami tetap lebih percaya pergi ke dokter dulu untuk cari tahu kami sakit apa. Jadi kalau ke dokter itu kan, kalau ke Pak Dokter itu saya bisa konsultasi, bisa tanya Pak Dokter tinggal di mana, nomor WA berapa, kan bisa. Oh. Dukun juga bisa tanya nomor WA. Iya, tapi kan dokter yang ada sertifikat tanah. Oh iya, SK ya, bisa ada SK juga, SK yang bisa digadai, bank terdekat ya. Host agak sedikit promosi ya teman-teman, minta maaf. Jadi itulah, jadi berbagai macam pendapat dari pakar-pakar yang sangat luar biasa, bahwa tapi dari segi kesehatan saya melihat banyak juga sekali yang masih menggunakan pengobatan non medis. Karena ada dukun juga yang katanya dukun tuh percaya kepada berhala-berhala, tapi ada dukun juga yang berdoa. Ya, contohnya. Kamu berdoa kepada Batu. Iya, tapi mohon dukun dalam doa. Dukungan. Oh. Iya kan begitu juga. Nah, jadi mereka dukun tapi minta doa Pak. Jadi apakah doa ini juga termasuk dalam pengobatan non medis? Non medis karena kadang-kadang kalau kita ke dokter, medis juga bilang sebaiknya keluarga berdoa supaya bisa mempercepat kesembuhan. Apakah tanggapan dari teman-teman non medis gimana? Apakah doa itu masuk dalam non medis atau dia masuk dalam medis?
Ya, kalau saya rasa doa itu untuk semua manusia. Oh iya iya. Karena mereka berdoa itu supaya pasien mereka sembuh. Jadi semakin banyak yang sembuh, semakin banyak orang yang datang. Jadi semacam promosi begitu. Promosi. Berarti sekarang kita harus apa ya? Jaga sakit ya. Supaya tetap sehat. Ya kita jaga sakit supaya penyakit jangan masuk, kita tetap sehat dong. Kan begitu maksudnya kan? Iya. Nah, maka banyak berdoa gitu. Padahal bukan. Oh. Ya, atau coba apa bagaimana Pak? Kalau buat saya yang doa itu kan istilahnya kata kerja ya. Berdoa, artinya kita berdoa. Berdoa itu kan anggap saya kita mengakui ada satu kekuatan yang di luar dari kita. Kita meminta bantuan Tuhan. Tapi kalau secara apa juga Tuhan bilang ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi kata-kata calon majelis ya seperti Dan seperti begini, ada orang yang dia bilang berdoa, sebelum makan dia doa, Tuhan berkati makanan ini biar menjadi sumber kesehatan yang baik. Tapi dia darah tinggi, dia makan daging semua. Itu Tuhan mau berkati bagaimana? Tuhan bilang, baru ada lagi orang yang bilang begini, untuk kami medis, orang bilang kami yang orang medis hanya bagian mengobati, tapi yang menyembuhkan Tuhan. Ya, itu saya percaya. Dan bahkan ada pasien yang ngomong begitu, saya bilang, kalau mau langsung ketemu Tuhan juga bisa. itu doa yang Iya. kayak gitu. Omongan Itu caranya bagaimana Pak? Kalau langsung Seperti tadi, darah tinggi dan tidak mau makan sayur, hanya makan daging. itu langsung ke atas. Itu harus bertemu Tuhan. Nah, itu kan langsung minta resep di atas. ya kita tepuk tangan dulu buat Chris yang sangat parah. Ya, jadi saya pikir ini tidak lucu ya teman-teman, ini serius. Jadi seperti tadi Pak Teven omong terlalu tegang saya lihat. Jadi mempertahankan akan Non medis. non medis dengan tapi di samping non medis dia juga mengatakan bahwa doa itu penting ya buat kesehatan. Jadi mungkin kita semua sepakat ya di situ ya. Berarti pengobatan dua-dua ini bisa berjalan terus beriringan. Tapi saya harap di mana-mana kan pemerintah itu tidak mungkin memasukkan non medis ke dalam program pemerintah. Tapi atau ada juga Yang non medis yang bagaimana Kak? atau ada non medis yang bagaimana yang masuk di dalam program pemerintah. Kalau sekarang kayak yang jamu-jamu sudah mulai masuk. Kayak ada istilahnya pengobatan herbal begitu, pengobatan herbal itu kayaknya sudah diatur dalam dia punya ada peraturannya. Ya itu dan tidak ada di Pulau ya tentang itu. Maksudnya kan harus fokus kan Iya, tadi betul. ngomong jamu tapi gosok mata. Berarti jamu ini jamu apa? Jamu gendong, jamu pikul atau jamu apa? Herbal ini kan herbal Semacam seperti apa gitu? herbal begitu ya. Herbal. Ini kok jadinya kita bahas tentang herbal. Tapi herbal kan non medis Ah, atau mungkin medis dari herbal? mami. Kalau herbal. Ya, Bu, herbal ya? Kan dia seperti ramuan untuk menyembuhkan Ya, daun-daun. daun, akar-akar. Kenapa? Oh iya betul. Karena santet kan bisa Iya. mendukung Akar-akar. Nah, kenapa akar beringin, kalau cermelek itu bisa semua. oh iya betul bisa juga. Yang saya mau tanya teman, kenapa ramuan itu selalu dikunyah baru di sumur? Ya. Ada khasiatnya sih. Oh. Berarti khasiatnya kalau kan diulik saja bisa. Tidak, itu kan keluar dari tubuh dukun. Oh. Dengan Berarti di Pak Arluda jumbo jarab ya gitu ya. Oh, kasihan dari ini. jadi sembuh. Oh, begitu. Jadi Tidak perlu pergi berdoa di gereja. tadi Pak bilang Tadi bilang, berdoa. "Doa, Sekarang Tepen." ini son lama nih buat Berarti nah, ini yang berarti Pak ini ateis ketika senang ya. Susah baru mulai menghadap Susah baru Tuhan, bilang lalu doa di mana-mana. Tuhan ketika susah baru mulai berdoa lalu Tuhan bilang tumben lu datang. Iya. Ini omong-omong sudah pergi gereja Dai, semua belum ini? Minggu lalu sudah. Oke, kita kembali ke satu pertanyaan terakhir. Tapi sebelum itu kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dan Pak mau pesan apa? Kopi 2, teman 1. Saya mau pesan untuk mampir kepada saya ada sedikit di akun berarti. Oh gitu. Saya mau pesan ini yang terakhir syuting bisa perumah. Oke, terima kasih. Gaban sekali. Ya, cukup. Nanti kita akan kembali setelah ini.